لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا. Ayat berikutnya dan tampilan ayyaman ma'dudat. Jadi ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan. Jadi puasa yang diwajibkan itu yaitu pada hari-hari yang ditentukan, yaitu bulan suci, hari-hari di bulan suci Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Jadi barang siapa di antara kalian maridan, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, musafir, fa'iddatun ay fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib dibayar atau dikada puasanya pada hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa saja di antara kalian yang kebetulan sakit atau kebetulan musafir, fa'aftara, kemudian dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar ay fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib dia ganti, dibayar pada hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini uzur si pertama. Jadi tidak semua orang diwajibkan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Arak sedangkan kanggo diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Nah, jadi pertama dengan sakit, dengan musafir, lagu ndek keselepuk penyakit, sakit-sakit otak, bakat, keji sisilet, sakit kan. Ndek puasa bukan. Nah, jadi sakit lamun te puasa berombok sakit teh. Entah itu demam atau ngumbe lah. Jadi tentu ini nanti secara fikih arak keterlibatan dokter. Mun dokter masane teh dende wah puasa dende. Nah, artinya letono tak arak keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu melakukan puasa tapi merasa berat, ay al-asihha al-muqimin, fidyatun, kalau dia tidak berpuasa maka kewajibannya itu adalah membayar fidyah in aftaru, kalau mereka tidak berpuasa. Apa fidyahnya? Ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini uzur si kedua. Bahkan Arab ngaranin ini pertama kali pernah turun syariat ibadah puasa ada pilihan dulu. Ndek langsung seketika pokoknya selepuna puasa. Nah, ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, karena ataqa yutiqu ini mampu sebenarnya. Jadi dengan si mampu berpuasa lagu mele ndek berpuasa. Kanggo lagu membayar dia fidyah. Artinya arah pilihan ini pertama dulu. Jadi baru turun syariat ini. Boleh ada pilihan, dua pilihan. Kalau dia mau puasa, puasa. Lamun dia mele puasa lagu bayar fidyah, ini pilihannya boleh. Nah, tetapi ayat ini mansukh, dinasakh oleh ayat yang berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, lagu lamun menurut Ibnu Abbas ayat ini tidak dimansukh. Yang dimaksudkan wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, orang yang betul-betul merasa terbebani dengan puasa ini. Maka beliau menafsirkan si maksudnya adalah dengan si santer, si netwa dekna kuat berpuasa, atau dengan sakit, wah menurut dokter sulit ngene sembuh lah secara medis. Nah, ini beruk ne kanggo ndekne puasa, ndekne perlu ngada, ndekne wajib ngada, tetapi wajib dia membayar fidyah. Nah, lamun si pertama dengan sakit kanggo ndekne puasa tapi wajib dia mengkata. Lamun sini kanggo ndekne puasa ndekne wajib kada, hanya wajib fidyah. Nah, nengkelek tengah-tengah ini. Jadi banyak nanti terjadi masalah. Nah, ini termasuklah masalah-masalah kontemporer. Jadi arak dengan dua pertanyaan muncul, arak dengan jadi supir bis luar daerah misalnya, ya kan hampir sejelonya 24 jam dari turun-turun lekala bisnya. Nah, ngubah hukumnya.
Nah, nanti ada perinciannya, apakah teme kelompok perteme atau kelompok si kedua ini. Termasuk wanita yang hamil menyusui, dengan si hamil terus setiap tahun, terutama dengan si haramang KB. Hamil tiap tahun, beti-beti teme. Apakah kelompok si pertama maridan aw ala safar, atau kelompok si kedua wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, cukup bayar fidyah. Nah, ini khilaf ulama. Lagu jemaah ini kemudian faman tatawwa'a, barang siapa yang ingin melakukan tatawwu, sesuatu yang bagus, tatawwa'a khairan, sesuatu yang bagus. Apa maksudnya? Bi an at'ama akthar min miskin an kulli yaumin. Misalnya dengan si Nabi berpuasa, kewajiban fidyah. Jadi fidyahnya ini sekejip sebenarnya, cuma 600 gram satu mod ini, 600 gram, cuma itu biasa bola tangta jadi telur perapat. Nah, jadi karena itu membayar sini, faman tatawwa'a khairan, siapa yang mau mengambil yang lebih bagus, fahuwa khairun lah, itu lebih bagus baginya. Jadi kewajiban teh sekek dia puasa, sekek bayar fidyah, tibet sekek dengan miskin. Lagu lama temelan yang 2 orang miskin, itu lebih bagus. Atau suruh ni temata misalnya, ini kan beras. Lagu beang teh dalam sajian yang sudah makanan sudah tersaji, ini kan lebih bagus ini. Toh lama tebeang beras, mesti ada beban lah iya dengan miskin. Mete jangan terus mongkak macam-macam. Lama dia dalam bentuk ya wah tersaji kotak. Nah, ini kan lebih bagus ini. Jadi penyajian yang lebih bagus ini kenanya faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa lamun bau arak memang keuzurannya sakit atau musafir lagu masih kuat di berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kalian mengambil pilihan berpuasa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Ayyuhal mutiqun, bagi orang-orang yang mampu tentunya. Lamun mudarat dene kanggo adikane tinggalan puasa. In kuntum ta'lamun, kalau kalian betul-betul mengetahui fadhailus shaum, kelebihan dan keutamaan puasa itu. Jadi sangat luar biasa keutamaannya. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan bau jadi mubtada atau bau jadi khabar akan mubtada terbuang. Jadi menjadi khabar dzalikum syahrul Ramadan. Dzalikum, hari-hari yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat sebelumnya syahrul Ramadan, itulah dia bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu bulan di mana di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Nah, dan biatnya si para ulama ini tidak main-main. Kata-kata Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan menandakan kenapa Ramadan ini begitu istimewa dalam pandangan Allah, karena di sana diturunkan kalam Allah yang mulia. Jadi inilah kelebihan bulan suci Ramadan, karena ada Al-Qurannya di dalam. Nah, yang pada kali ini para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa amalan yang paling utama setelah puasa itu dalam bulan suci Ramadan, perbanyak bergaul, membaca, kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran. Bahkan imam-imam Imam Malik tutupnya kitab-kitab silain lekal Al-Quran. Imam Syafi'i juga demikian. Imam Malik total selama Ramadan ini dalam riwayat, pokoknya hatta beliau kan sangat hobi di hadis. Lalu kitab-kitab hadis tutupnya selepunya, konsentrasi penuh di Al-Quran ini. Karena beliau merasa betul bahwa keutamaan Al-Quran ini di bulan Ramadan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Sampai-sampai bela-bela ini ya, si tadarus bukan itu doang. Malaikat Jibril barang Nabi itu berderus setiap hari di bulan suci Ramadan. Ini dalam riwayat yang sahih. Nah, jadi apalagi model itu. Makanya sangat pantas Imam Syafi'i sejelul bulan Ramadan ini 2 kali tamat. Jadi sampai 30 hari ini 6 desa kali tamat. Nah, karena konsentrasinya penuh di Al-Quran ini selama bulan suci Ramadan. Maka itu dah ialah menebau
perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak ya merenungkan makna Al-Quran, paling tidaklah membaca. Jadi lamun arah kegiatan bahkan selain berderus lamun tebau ngedol sembahyang jadi bagus nih. Nah, jadi marongkat athar Sayyidina Ali, man qara al-Quran wa huwa fi sholati wa huwa qa'imun fi shalah, siapapun yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sembahyang, falahu mi'atu hasanatin, maka dia akan mendapatkan 100 kebajikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah fi sholati wa huwa qa'id, siapapun yang membaca Al-Quran dalam sembahyang tapi dalam keadaan duduk, misalnya dengan tidak mampu berdiri, falahu khamsuna hasanatan, maka dia mendapatkan 50 kebajikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala taharatin, jadi siapapun yang membaca Al-Quran di luar sembahyang tapi masih dalam keadaan suci, falahu khamsun wa ishruna hasanatan, maka dia mendapatkan 25 kebaikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala ghairi taharatin falahu hasyru hasanatin, siapa yang membaca Al-Quran di luar sembahyang lagun ini dalam keadaan suci, maka dia berhak mendapatkan 10 kebaikan satu hurufnya. Nah, ini sebenarnya sebagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilai tertinggi dengan membaca Al-Quran itu adalah ketika dia baca di dalam sembahyangnya. Nah, jadi lamun bau angka tradisinya. Misalnya arah imam-imam sendiri hafal, nanti kan arah tekniknya. Jadi bedoi rehan. Jangan bayangkan Islamic Center selepon penghafal doang jadi imam-imam nanti ngedu ternyata ngedu rehan aja dulu rehan apa namanya? Ya tato Al-Quran mungkin terjual 2 GT nengke. Jadi Quran sebelah ino kayak dunia. Niatnya hino. Nah, jadi mau dibawa hino wah kayak itu tene lamun kebetulan jemaah itu qiyamul lail. Jadi dek ne apa ne apal Quran doang si jadi julu. Yang penting ngundang kita membaca Al-Quran dalam salat sebanyak-banyaknya. Ada yang bau tampil ya ustaz-ustaz teh tanjur-tanjuran teh mimpin teh siapa mah ya. Jadi rehan hino barang Quran sebelah ino. Jadi ada yang mau lah barang-barang menikmati. Lamun teh kebetulan jemaah rencana untuk melakukan qiyamul lail. Karena memang puasa ini intinya enggak dua ini si paling tinggi nilainya. Siam barang qiyam. Dalam riwayat Bukhari Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi saya puasa, jadi man shama. Riwayat lain man qama, barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail imanan wa ihtisaban, dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia berhak mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi salah satu fungsi terbesar Al-Quran diturunkan Allah itu adalah menjadi petunjuk bagi umat manusia. Jadi center teh, jadi lamun darat center kita dalam kegelapan selepuk langgar teh. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas dari petunjuk ini. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi barang siapa yang hadir menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu di antara kalian, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa, wajib hukumnya berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dibayar dia pada hari-hari yang lain. Ulangi ini sebelum ini oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul yakin bahwa Allah mewajibkan kita puasa bukan untuk memberatkan kita, dan tidak semua diwajibkan, tapi orang-orang tertentu yang mampu menunaikannya itu yang diwajibkan. Yuridullahu bikumul yusra. Apa tujuannya Allah memberikan keringanan? Karena inilah hakikat dari agama Islam. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan dari kalian itu al-yusra, supaya mudah, supaya kita mendapatkan kemudahan.
Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kita mendapatkan kesulitan. Walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa itu. Jadi bilangan puasa itu enggak dua dalam Islam. Jadi dengan Rasulullah 29 atau 30. Asy-syahru hakadha marratan 29 wa marratan 30 yawman. Jadi kadang 29 hari, kadang 30 hari. Jadi lemon sikit doang 30 pas, ndarah itu pada visual bilang tahun ini. Nah, jadi karena kadang 29, kadang 30, nah yang penemui sidang sampai nengke arah perbedaan pendapat. Nah, cuma yang tidak kita mengerti arah dengan puasa memulai puasa telu jelo sendekman dengan nenu. Nah ini entah happy kedua rekengan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, memperbanyak mengucapkan takbir ala ma hadakum, atas hidayah yang diberikan Allah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.